Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang visualisasi data. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Abdul Aziz Sulaiman, 169222066. Yang kedua ada saya sendiri, Ali Putra Ricarda, 169222070. Selanjutnya ada Zalfadia Lesmawan, 169222074. Dan terakhir ada Niko Andreas, 169222078. Baik, saya ingin menjelaskan mengenai deskripsi data dan file. Data yang diambil adalah data mengenai rata-rata jam tidur orang Amerika. Dan dari data yang kita miliki ingin diketahui beberapa hal, antara lain perbandingan waktu tidur antar golongan usia, perbandingan waktu tidur antara pria dan wanita, serta perbandingan waktu tidur pada hari kerja dan akhir pekan. Format data yang kami miliki ialah .csv atau comma separated value yang dapat dilihat di sini. Dan datanya terdiri dari 946 baris serta 9 kolom dan berukuran 71 kilobyte, seperti yang bisa dilihat, 71 kilobyte. Nah, cara mengimport data ke Excel, yaitu sebelumnya harus diaktifkan dulu fiturnya di bagian File Option, lalu ke bagian Data, dan bagian yang From Text Legacy itu di checklist terlebih dahulu, lalu OK, barulah kita dapat memulai mengimport data. Baik, kita ke bagian tab Data, Get Data, Legacy Wizards, From Text Legacy, kemudian kita cari dulu filenya, oh ada di sini, di-select saja dan di-import. Kemudian settingannya ini boleh next saja, koma mesti di checklist sebagai separator, next, dan finish. Oke. Lalu agar kita dapat memfilter data, caranya adalah bagian baris pertama, kita blok, lalu kita ke home, kita cari sort dan filter. Filter. Baik. Misalnya kita ingin menampilkan data untuk golongan usia, katakanlah 25-34 tahun, maka cukup checklist yang ini. Oke, maka data akan tampil sedemikian rupa. Baik, kita akan masuk ke karakteristik data. Ada 9 kolom atau atribut. Yang pertama adalah indeks untuk menandakan data keberapa yang sedang kita lihat. Berupa atribut kategorikal yang isinya bilangan bulat semua ya, dari 0 sampai dengan 944. Artinya ada 945 banyak data. Untuk year itu menandakan pada tahun keberapa data diambil, dan berupa atribut kategorikal, datanya berkisar dari 2003 sampai dengan 2017, bilangan bulat semua. Untuk period itu menandakan dalam kurun waktu berapa lamakah data diambil, termasuk ke atribut kategorikal juga. Nilai yang ada hanya annual karena semua data diambil dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk average hours per day sleeping itu menandakan rata-rata jam yang dihabiskan orang untuk tidur per hari, termasuk atribut kuantitatif, dan nilainya berkisar antara 7,72 sampai dengan 10,65. Oke, lalu standar error adalah simpangan baku untuk atribut keempat, yaitu average hours per day sleeping, termasuk atribut kuantitatif, nilainya berupa ya bilangan desimal dari 0,018 sampai yang paling besar adalah 0,228. Untuk type of days itu menandakan jenis hari apa untuk data tersebut diambil, apakah all days. All days artinya untuk semua hari tanpa pengecualian, atau non-holiday weekdays artinya hari kerja yang tidak memuat hari libur, misal tanggal merah, ataupun weekend days and holidays, yaitu akhir pekan serta hari liburan, termasuk atribut kategorikal. Lalu untuk age group juga atribut kategorikal dengan nilai yang memungkinkan, yaitu ada untuk umur 15 sampai 24, 25 sampai 34, 35 sampai 44, 45 sampai 54, 55 sampai 64, serta 15 tahun dan ke atas, dan terakhir 65 tahun dan ke atas. Oke. Ini menandakan pada golongan usia keberapa sajakah yang data ini diambil. Activity ini menandakan jenis aktivitas yang dilakukan oleh orangnya. Jelas ini semua ada sleeping karena ini memang data mengenai jam waktu tidur, termasuk atribut kategorikal. Nah, untuk seks ini menandakan jenis kelamin untuk datanya, termasuk kategorikal juga.
ada 3 nilai memungkinkan, yaitu both, artinya laki-laki, pria dan wanita, men untuk pria, dan woman untuk wanita. Selanjutnya adalah bagian statistika. Jadi di bagian statistika ini ada 5 poin yang akan kami highlight. Yang pertama ada rata-rata, standar deviasi, ekstremum itu termasuk maksimum dan minimum data, lalu persentil. Oke, mulai dari rata-rata. Jadi rata-rata itu rata-rata data adalah nilai rata-rata berfungsi sebagai suatu nilai yang dapat merepresentasikan keseluruhan data. Kita langsung beranjak ke datanya. Jadi di sini kita dapat menggunakan rumus average buka kurung, kita buat interval data karena kita ingin data di kolom D, jadi kita bisa menuliskan average data D2 sampai D946 karena data di sini ada sebanyak ada 946 baris. Jadi kita enter, kita akan mendapatkan rata-rata sekitar 8,8. Lalu untuk standar deviasi adalah nilai statistik yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data mean atau rata-rata data tersebut. Jadi semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-data. Sedangkan jika standar deviasi makin tinggi, artinya semakin lebar tentang variasi datanya. Jadi kita bisa menggunakan rumus dengan STDFS. Lagi-lagi kita menggunakan interval D2 sampai D946 karena jumlah datanya ada sebanyak 946 data. Kita enter, kita dapatkan angka di 0,545001. Lalu untuk nilai maksimum data itu adalah nilai terbesar dari sebuah data. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus dengan max. Lagi-lagi kita menggunakan interval D2 sampai dengan menggunakan tanda titik 2 D946. Kita tekan enter, kita dapatkan nilai maksimumnya adalah 10,65. Lalu begitu pula dengan nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terkecil dari sebuah data. Kita bisa menggunakan rumus dengan min atau minimum, buka kurung, lagi-lagi kita mau memasukkan interval D2 sampai D946. Kurung kita enter, nanti kita akan mendapatkan angka di 7,72. Lalu untuk persentil data. Persentil data itu adalah titik atau nilai yang membagi distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu persentil sering disebut ukuran perseratusan. Oke, kita akan mulai untuk perhitungannya. Yang pertama ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk menghitung persentil data. Di sini kita harus memblok semuanya. Oke, selanjutnya kita menuju ke sort and filter, lalu ke custom sort. Lalu di sini kita akan sort by average hours per data per day sleep, karena kita akan mensortir data itu. Lalu kita boleh memilih dari smaller to largest atau largest to smallest. Saya mau ke smallest to largest. Oke. Oke, di sini data sudah diurutkan dari data yang paling kecil. Jadi untuk rumus persentil sendiri adalah persentil interval D2 sampai D946, K. K-nya itu apa sih? Jadi di sini saya ambil contoh misalkan 10%. Berarti K-nya itu adalah 10% dibagi 10, yakni 0,1. Kalau misalkan 25%, berarti 25 dibagi 100, 0,25, dan seterusnya. Jadi karena di sini 10% ditanya, jadi saya masukkan 0,1, ini, kita enter, kita dapatkan 8,13. Kita lanjutkan lagi. Berarti 0,25. Begitu juga 60%, 0,5, dan seterusnya. 0,7. Dan yang terakhir 90%, 0,9. Berikut adalah cara mencari data statistika pada tugas besar kali ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Zelvo Delasmawan, NIM 1692204. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi pada bagian perbandingan kategori. Untuk perbandingan kategori yang pertama adalah perbandingan antara rata-rata waktu tidur tiap golongan usia. Ini setiap kelompok umur kami gunakan rumus rata-rata average untuk mengetahui rata-ratanya. Dan di sini ada grafik untuk rata-rata waktu tidur tiap golongan usia. Di sini terlihat ya,
golongan usia 15 sampai 24 tahun memiliki rata-rata waktu tidur yang paling tinggi. Hal ini diduga disebabkan karena rentan usia 15 sampai 24 tahun merupakan umur yang sangat produktif sehingga menyebabkan kelelahan yang berlebih dibandingkan rentan usia yang lain. Adapun rentan usia 55 sampai 64 tahun yang memiliki rata-rata waktu tidur paling rendah yang disebabkan rentan usia tersebut bukan lagi usia yang produktif sehingga mereka tidak memiliki tingkat kelelahan yang tinggi. Kemudian ada perbandingan antara rata-rata waktu tidur tiap jenis kelaminnya. Di sini sama kita bikin sampel datanya menggunakan rumus average untuk mencari rata-rata waktu tidurnya. Dan di sini didapatkan grafiknya. Nah, kesimpulan pada grafik ini tuh dapatkan bahwa jenis kelamin pria memiliki rata-rata waktu tidur lebih tinggi dibandingkan wanita. Hal ini diduga disebabkan karena pria cenderung lebih sering melakukan pekerjaan yang lebih berat daripada wanita, sehingga pria membutuhkan waktu tidur lebih banyak. Nah, kemudian untuk visualisasi bagian kedua ada penampilan perubahan waktu. Untuk penampilan perubahan waktu sendiri kita buat sampel datanya berdasarkan tahun per tahun ya. Rata-rata waktu tidur dari tahun ke tahun dari 2003 sampai 2017 menggunakan rumus average, rumus yang sama, dan didapatkan grafik seperti ini. Kesimpulan yang kami dapatkan dari grafik ini dari tahun 2003 sampai 2017 terjadi tren kenaikan grafik, yang berarti rata-rata waktu tidur dari 2003 sampai 2017 semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan dugaan kami bahwa dari tahun ke tahun jumlah aktivitas setiap orang semakin bertambah dan bervariasi, sehingga tingkat kelelahan meningkat yang pada akhirnya juga menyebabkan angka rata-rata waktu tidur terus meningkat. Tidak hanya itu, faktor kemalasan yang semakin sering ditemui juga dapat menjadi penyebab waktu tidur yang meningkat. Kemudian ada rata-rata waktu tidur pada saat weekend dan weekdays dari tahun 2003 sampai 2017. Kami membuat sampel data ini dari tahun ke tahun dari 2003 sampai 2017 yang dibagi dua menjadi weekend dan weekdays. Rumus yang kita gunakan sama yaitu average dan didapatkan grafik seperti ini. Nah, kesimpulan dari grafik yang kami buat ini pada tahun 2003 sampai 2017 rata-rata waktu tidur pada weekend sedikit lebih tinggi daripada weekdays. Hal ini diduga disebabkan karena pada saat weekend sebagian besar waktu dipergunakan untuk beristirahat setelah beraktivitas atau bekerja selama weekdays. Hal ini juga sama seperti dengan poin sebelumnya yang menunjukkan grafik tersebut mengalami kenaikan. Selain itu, kedua garis yang menunjukkan pola fluktuasi yang sama, artinya jam tidur pada weekdays dan weekend kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang serupa. Kemudian untuk bagian kolerasi, kami menggunakan data rata-rata waktu tidur keseluruhan tiap waktu. Didapatkan kolerasi rata-rata waktu tidurnya adalah 0,92 sekian, dan yang grafik yang kami dapatkan seperti ini. Kesimpulan dari grafik yang kami dapatkan ini, dari hasil perhitungan kolerasi antara rata-rata waktu tidur keseluruhan dengan tiap tahunnya didapatkan nilai sebesar 0,952754092. Grafik ini memperlihatkan hubungan yang positif antara rata-rata waktu tidur dengan tiap tahunnya. Rata-rata waktu tidur akan meningkat seiring pergantian tahun. Artinya hal ini menandakan bahwa hubungan antara atribut rata-rata waktu tidur dan tiap tahunnya adalah berbanding lurus. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan untuk hierarki data. Jadi kita akan menentukan dulu apakah jam tidur untuk setiap kelompok umur ini baik, kurang, atau berlebih. Jadi untuk range yang 15 sampai 64 ini masuknya di remaja dan dewasa, 65 ke atas itu usia lanjut. Untuk mencari baik atau kurang atau berlebihnya ini digunakan rumus count ifs. Jadi yang pertama itu count ifs G2 sampai G950. Itu adalah range data yang pertama. Kemudian ini adalah syaratnya, car status 6 itu ini. Itu yang sesuai dengan tulisan ini. Jadi jadi kolom G, dicari di kolom G yang sesuai dengan ini. 15 sampai 24 tahun. Terus kemudian ini untuk syarat yang kedua, range data yang kedua, ini rata-rata jam tidur. Kemudian syarat yang kedua itu lebih besar dari 7 jam. Ya, kemudian ini juga range data yang ketiga, sama masih itu adalah jam tidur. Kemudian syaratnya lebih kurang dari 10 jam. Begitu juga caranya dengan yang untuk kurang dan berlebih. Cuma kalau kurang dan berlebih syaratnya jadi cuma dua. Setelah itu dijumlahkan yang berlebih, yang baik, yang kurang dijumlahkan. Kemudian setelah itu kita bikin tabel seperti ini, lalu dimasukkan ke chart. Ya, ini setelah dimasukkan hasilnya tidur yang berlebih itu 20%, yang baik 80%, dan dari semua data tidak ada yang tidurnya kurang. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.